Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalu al-khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, dzul arsy rafi'ud darajat, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-ma'sum min kulli syahwat. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa qudwatina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi min alil khairat. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala fi ayatin ukhra, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun, usini wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Marilah pada kesempatan yang baik ini kita bersama-sama untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga marilah kita memperbanyak salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususnya pada hari Jumat yang mulia ini, karena salawat kita akan disampaikan kepada beliau setiap hari Jumat. Fa inna salatakum alayya tu'radu kulla yaumil Jum'ah. Dan orang yang paling memperbanyak salawat kepada baginda Rasulullah SAW adalah nantinya di hari kiamat orang yang paling dekat kedudukannya dengan Rasulullah SAW. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di antara makna dan konsekuensi yang harus selalu kita perbarui adalah keimanan kita kepada Rasul, terutama kepada Rasulullah SAW. Ada konsekuensi keimanan kita kepada baginda Rasulullah SAW yang setiap waktu kita baca namanya dalam rangkaian dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pada kesempatan yang singkat ini, mari kita bersama untuk memaknai dan mencoba menghayati konsekuensi keimanan kita kepada baginda Rasulullah SAW. Yang pertama adalah tasdiquhu fima akhbar. Kita membenarkan terhadap apa yang diberitakan oleh Rasulullah SAW, selama yang disampaikan itu adalah dalam derajat yang sahih, walaupun hadits ahad, tetapi itu adalah wajib untuk kita terima dan kita percayai kebenarannya. Apalagi kalau sampai derajatnya mutawatir, karena setiap hadis yang mutawatir adalah pasti sahih, dan belum tentu hadis yang sahih itu adalah mutawatir. Allah memberitakan kepada kita semuanya bahwasanya walladzi jaa bisidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun. Dan yang telah datang membawa kebenaran serta mempercayainya, mereka itu adalah orang-orang yang bertakwa. Surat Az-Zumar ayat 33. Kemudian di surat An-Najm ayat 3 dan 4 Allah berfirman, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Rasulullah itu menyampaikan sesuatu dari hawa nafsunya, dari keinginan pribadi, itu tidak lain adalah merupakan sesuatu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah ta'atuhu fima amara. Kita mentaati Rasulullah SAW dalam hal apa yang beliau perintahkan kepada kita. Di surat An-Nisa ayat 59 Allah berfirman, "Ti'ullaha wa ti'ur rasul wa ulil amri minkum." Dan taatilah wahai kaum muslimin semua kepada Allah, dan taatilah kepada Rasul, serta taatilah kepada para pemimpin kalian. Dalam ayat ini Allah mengulang
perintah, yaitu atiu, taat kepada Allah. Kemudian juga disebutkan lagi wa atiur rasul, taat kepada Rasul. Ketaatan kepada Allah itu adalah ketaatan yang mutlaqah, ketaatan yang totalitas. Begitu pula ketaatan kepada Rasul itu juga ketaatan yang totalitas. Kita taati segala apapun yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW kepada kita semuanya. Yang ketiga adalah istinabu manaha anhu. Kita menjauhi segala yang dilarang oleh beliau. Allah berfirman di surat Al-Hasyr ayat yang ke-7, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang dibawa oleh Rasulullah maka ambillah, laksanakanlah, dan apa yang dilarang maka jauhilah. Kita berusaha untuk melaksanakan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Ini adalah konsekuensi keimanan kita kepada baginda Rasulullah SAW. Sedangkan yang keempat adalah la na'budullah illa bima syara'a. Kita tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan sesuatu yang disyariatkan olehnya. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa syarat diterimanya ibadah kita adalah yang pertama al-ikhlas, mengikhlaskan niat dalam ibadah tersebut murni karena Allah Ta'ala, tidak ada unsur riya, sum'ah dan lain sebagainya. Yang kedua adalah muwafaqatus syar'i, sesuai dengan petunjuk syariat, sesuai dengan yang telah dicontohkan, diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dua syarat inilah merupakan cerminan implementasi daripada dua kalimat syahadat kita. Syahadat yang pertama, asyhadu alla ilaha illallah, adalah mengandung konsekuensi keikhlasan, dan syahadat Muhammad abdu wa rasuluh itu adalah mengandung konsekuensi kita mengikuti petunjuk-petunjuk beliau dalam hal ibadah, khususnya yang mahdhah. Juga Allah menegaskan di surat Al-Kahfi ayat yang terakhir ayat 110, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbi ahada." Barang siapa yang ingin untuk bertemu dengan Allah Ta'ala, ingin mendapatkan kehidupan yang bahagia dunia akhirat, falyamal 'amalan shalihan, maka hendaklah dia beramal yang soleh, amal yang baik. Ini adalah syarat yang kedua, sesuai dengan tuntunan syariat tadi. Wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada, dan kita tidak melakukan kesyirikan dalam hal ibadah. Ini adalah syarat yang pertama, keikhlasan itu. Inilah jemaah sekalian 4 konsekuensi, 4 tuntutan yang hendaknya selalu kita pahami dengan baik dan kita laksanakan dengan baik. Sesungguhnya kelahiran dan kedatangan baginda Rasul SAW adalah merupakan rahmat dan barokah untuk kita semuanya. Allah berfirman di surat Yunus ayat 58, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakanlah wahai Muhammad, dengan karunia dari Allah Ta'ala dan juga dengan rahmatnya, maka dengan itulah hendaknya mereka bergembira. Huwa khairum mimma yajma'un, itu adalah lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan berupa harta benda yang sangat banyak. Al-Imam As-Suyuti menafsirkan, menyitir daripada perkataan Abdullah bin Abbas terkait dengan ayat ini adalah yang dimaksud bi fadlillah, karunia Allah Ta'ala itu adalah al-ilmu. Kita diberikan ilmu oleh Allah Ta'ala. Kemudian yang dimaksud dengan wa bi rahmatihi itu adalah Nabi Muhammad SAW, yaitu dengan diutusnya baginda Rasulullah SAW. Inilah yang wajib untuk kita bergembira. Fabidzalika falyafrahu. Kita bergembira, kita bersyukur, kita senang dengan ilmu yang kita dapatkan, dan juga khususnya dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat untuk kita semuanya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah engkau diutus wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat untuk seluruh alam. Diutusnya beliau bukan hanya rahmatan lil muslimin,
untuk rahmat kaum muslimin saja bukan, tetapi rahmatan lil alamin, rahmat untuk seluruh alam, lil muslimin wa ghairihim, untuk kaum muslimin dan juga untuk yang lainnya. Inilah yang perlu untuk kita fahami bersama di antara konsekuensi tuntutan keimanan kita kepada Rasulullah SAW. Syahadat yang sering kita ucapkan tadi, syahadat yang pertama adalah merupakan syahadat tauhid. Asyhadu alla ilaha illallah ini memiliki dua rukun. Yang pertama adalah la ilaha, yaitu rukun al-bara'. Kita bersihkan diri kita dari segala macam sesembahan. Kemudian yang kedua adalah illallah, yaitu rukun al-wala. Kita tetapkan loyalitas uluhiyah itu hanya kepada Allah Ta'ala saja. Kemudian syahadat yang kedua adalah syahadatul risalah, yaitu syahadat kita meyakini wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini juga memiliki dua rukun. Yang pertama adalah kita yakini bahwasanya baginda Rasulullah adalah seorang Abdullah, seorang hamba Allah. Qul innama ana basyarum mithlukum, di akhir Al-Kahfi tadi, katakanlah bahwasanya aku adalah manusia seperti kalian, tetapi bukan manusia biasa, namun Allah memberikan yuha ilayya, memberikan wahyu. Itu adalah rukun yang kedua, kita yakini syahadat Muhammad Rasulullah. Dua rukun ini penting dan perlu seimbang. Kita meyakini bahwasanya syahadat Muhammad adalah Abdullah, itu adalah nafyul ifrat, menolak segala macam bentuk pengkultusan kepada baginda Rasulullah SAW. Beliau adalah manusia biasa yang makan minum seperti kita dan juga kadang-kadang lupa, tetapi beliau memiliki sifat al-ismah. Beliau adalah orang yang maksum, dijaga Allah Ta'ala. Kalaupun lupa, kalaupun keliru, tidak dibiarkan. Wahyu turun untuk mengingatkan, dan juga kadang-kadang sahabat yang lain juga mengingatkan. Sebagaimana beliau pernah membuat sebuah fatwa keputusan untuk mengharamkan madu, karena dengan madu itulah menjadikan kecemburuan di antara istri-istri beliau. Maka Allah langsung menegur dengan turunnya surat At-Tahrim. Ya ayyuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi maradata azwajik. Jadi beliau adalah rasul yang maksum, manusia biasa tapi memiliki kemaksuman. Jadi syahadat Muhammad Abdullah menafikan pengkultusan. Kemudian syahadat Muhammad Rasulullah adalah nafyut tafrid, menafikan atau menolak, meninggalkan, melecehkan sunnah dan risalahnya. Ini harus seimbang ya. Kalau salah satu di antara dua syahadat ini tidak seimbang, maka terjadi penyimpangan-penyimpangan di sebagian kaum muslimin yang kita saksikan dewasa ini. Inilah jemaah sekalian hal-hal yang perlu untuk kita pahami bersama terkait dengan syahadat kita kepada Allah ataupun kepada Rasulnya. Mudah-mudahan pada momentum ini adalah momentum yang tepat sekali untuk bersama-sama kita berusaha mencintai beliau dengan sepenuhnya, dengan totalitas. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sampai dia menjadikan aku adalah orang yang paling dicintai daripada orang tuanya ataupun anaknya ataupun manusia semuanya. Mahabbah kita kepada beliau adalah dengan cara menjadikan beliau sebagai qudwah hasanah untuk kita semuanya. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh ada pada Rasulullah itu adalah contoh yang baik untuk kita semuanya. Baik itu beliau sebagai seorang manusia biasa atau seorang rasul, maka kita mengikutinya selama tidak ada revisi atau keterangan bahwasanya itu adalah sunnah-sunnah yang biasa. Yang para ulama mengklasifikasikan dalam hal kita mengikuti atau tidak sunnah ini terbagi menjadi tiga macam. Yang pertama adalah as-sunnah al-muttaba'ah, sunnah yang wajib untuk kita ikuti. Ini posisi beliau sebagai asy-syari', sebagai penentu syariat. Kemudian yang kedua adalah as-sunnah al-jibiliyah, sunnah dalam hal kemanusiaan beliau, tentang selera makannya, tentang kehidupan sehari-harinya dan sebagainya. Ini adalah kemanusiaan beliau.
Selama kita mengikuti untuk wujud ta'zim dan mahabbah boleh silahkan, tetapi tidak harus, tidak wajib. Beliau yang suka dengan memakan kambing ataupun juga susu kambing ya, tidak harus seperti itu. Tapi kalaupun kita ikut karena ada mahabbahnya, monggo silahkan ya, tapi jangan berlebihan. Kemudian yang ketiga adalah as-sunnah al-mukhtassah atau al-khassah. Sunnah yang khusus itu berlaku untuk beliau saja, tidak boleh kita ikuti. Beliau yang puasa wisol, menyambung, tidak pakai sahur, tidak pakai berbuka setiap harinya, itu beliau saja, kita nggak boleh mengikuti. Kemudian juga beliau yang berta'addud poligami lebih daripada 4, itu juga tidak boleh kita tiru, itu khusus untuk beliau. Jadi inilah pemahaman-pemahaman yang perlu untuk kita ambil bersama. Mudah-mudahan kecintaan kita kepada baginda sallallahu alaihi wasallam selalu kita tingkatkan dan selalu terus kita maksimalkan, dan mudah-mudahan kita diberikan kekuatan untuk selalu berqudwah hasanah kepada beliau dalam rumah tangga kita, kemudian dalam kehidupan bermasyarakat kita. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat beliau yaumul qiyamah dan kita dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.